Episode 61. Ave hampir saja mengangkat panggilan itu, tapi layarnya sudah berhenti menyala. Dia melihat layar dan ternyata ada beberapa pesan dan 2 panggilan tak terjawab di sana. Entah kenapa tangan Ave terasa gatal ingin membuka pesan-pesan yang kebanyakan dari Lily itu. Sebenarnya ada masalah apa dengan perusahaan sampai sekretarisnya begitu ingin sekali memberitahu pada Austin. Selama ini Ave tidak pernah curiga pada suaminya. Dia paham akan kesibukan Austin dengan pekerjaannya yang sangat padat. Tapi apakah benar suaminya itu tidak melakukan apa-apa di luar sana? Misalnya selingkuh seperti dirinya, mengingat hal itu ada sebuah jarum yang akan seakan menusuk di hatinya, sehingga menimbulkan rasa yang sakit meskipun hanya sedikit. Aku harus melihatnya, tapi bagaimana kalau nanti Austin curiga karena aku telah membuka pesan-pesannya? Gemam wanita itu. Ave kembali melihat ponsel Austin dan langsung menghidupkan layarnya. Daripada penasaran setengah mati, akhirnya dia memutuskan untuk melihat isi ponsel suaminya dan membuka pesan-pesan itu. Kok layarnya dikunci? Tidak biasanya Austin memberikan sandi di ponselnya. Sejak kapan pria itu melakukannya? Kenapa selama ini Ave tidak tahu? Apakah karena dia sudah asik dengan dunianya sendiri sehingga tidak pernah mengurusi urusan suaminya? Ya, selama 10 bulan terakhir, Ave memang lebih sering menghabiskan waktunya hanya untuk memikirkan Zack. Setiap di rumah dia hanya berbalas pesan dengan pria itu. Ave hampir tidak pernah menghiraukan Austin saat di rumah, karena Austin sendiri juga sangat jarang berada di rumah. Mungkin saat malam hari ketika waktu sudah sangat larut. Ave tiba-tiba berpikir apakah selama ini dia sudah sangat keterlaluan dan sangat mengabaikan suaminya itu. Tapi bukankah selama ini Austin juga sudah mengabaikanku? Monolog Ave pada dirinya sendiri. Tapi sekarang ini dia sangat penasaran dan ingin tahu kenapa sebenarnya Austin sampai memberikan kode untuk membuka ponselnya. Padahal dia saja tidak pernah berpikiran seperti itu meskipun Ave selingkuh. Aku harus tanya pada Austin, tapi kalau aku bertanya pasti dia akan curiga. Lalu bagaimana caranya aku mengetahui kode itu? Akhirnya malam itu Ave tidur di samping Austin dengan rasa penasaran yang luar biasa. Dia hanya meletakkan ponsel suaminya di atas celananya agar Austin tidak curiga. Kalau tadi malam Ave sudah melihat ponselnya meskipun dia belum tahu isi dari ponsel tersebut. Sebelum itu di rumah Alana memukul pelanda Daisy dan yang tidak memakai pakaian saat ini. Sungguh, sebenarnya Alana hanya ingin segera istirahat setelah dipusingkan dengan berbagai masalah pekerjaan dan juga masalah yang tiba-tiba muncul antara Sidan, Austin, Carol, dan Zack. Dia juga merasa bingung kenapa harus terlibat dalam masalah yang besar seperti ini. Dan karena dia juga pernah mengalami nasib yang sama, yaitu perselingkuhan dan pengkhianatan. Hati nuraninya sebagai sesama manusia menjadi tidak tega. Sayang, jangan marah, kalau cemberut seperti itu nanti jelek loh, ujar Sidan mencium bibir Alana sekilas. Sidan, stop, aku mau tidur. Alana langsung masuk ke dalam selimut setelah apa yang mereka lakukan baru saja. Untung tamu bulanan tiba-tiba hadir di saat dia benar-benar sedang tidak mood untuk bercinta. Tapi tentu saja Sidan yang sudah di ujung hasrat menggebu tidak membiarkan Alana tidur dengan nyenyak. Alhasil 1,5 jam kemudian, inilah yang terjadi. Alana kesal karena Sidan benar-benar tidak bisa membuatnya tidur. Iya, maaf, sekarang kamu boleh tidur. Aku juga baru saja melihat pesan dari Samuel yang mengatakan bahwa anak buahnya telah berhasil membuntuti Austin yang pulang ke rumahnya. Ujar Sidan kembali melihat ponselnya. Jadi sebenarnya siapa di sini yang salah? Austin, Ave, Zack atau Lily? Sidan tersenyum mendengar pertanyaan sang calon istri. Dari hasil penyelidikan Samuel, Mama Zack yang bernama Daisy adalah kekasih Tuan Bradley, dan mereka pernah menjalin hubungan sebelum Tuan Bradley menikah dengan Mama Austin. Jawab Sidan. Alana melototkan matanya tidak percaya dengan cerita Sidan. Jadi mungkinkah yang dimaksud dendam itu adalah karena Mama Zack dan papanya Austin berhubungan kembali alias berselingkuh, sehingga membuat ibu Austin sakit dan akhirnya meninggal dunia? Tebak Alana asal. Entahlah sayang, aku juga tidak begitu tahu masalah itu. Tapi setauku mereka tidak memiliki hubungan apapun, karena Nyonya Daisy juga menikah dengan Tuan Kenshi Lee, pria keturunan Jepang. Tapi di sini ada sesuatu yang seakan disembunyikan lama oleh Daisy dan Tuan Bradley tentang adanya sosok Zack yang bisa saja sebenarnya adalah anak mereka. Ayah Zack bukanlah Kenshi Lee, karena berdasarkan penyelidikan Sam, Kenshi ini mandul. Bisa dipastikan bahwa saat menikah dengan Daisy, wanita ini sudah hamil dan ayah biologi Zack adalah Tom Bradley yang merupakan ayah kandung Austin Bradley.
Jelas Zidan panjang lebar dan hampir membuat Alana pusing mendengarnya. Astaga, jadi maksudmu adalah Austin dan Zack adalah saudara kandung? Zidan mengangguk. Sebenarnya, tidak ada yang tahu akan hal ini sayang, hanya saja anak buah Sam. Ada yang seorang detektif profesional. Jadi dia bisa menyelidiki kasus 28 tahun lalu tersebut. Dikhawatirkan masalah Austin yang dendam terhadap Desi, karena pria itu mengira bahwa Desi yang mendorong tunangan Austin dari lantai 3 rumahnya. Di mana saat itu memang sedang terjadi acara di sana. Alana jadi semakin tertarik dengan kisah orang-orang ini, padahal selama ini dia mengira kisah hidupnya sudah begitu tragis, tapi ternyata setelah mendengar cerita ini ada yang lebih tragis darinya. Lalu kenapa Austin sangat membenci Zack? Apa ini karena masalah ayah biologis itu? Tanya Alana penasaran. Iya, tapi aku sendiri tidak begitu tahu. Lebih tepatnya, belum lama setelah kematian ibunya, akhirnya Austin tahu cerita yang mengatakan bahwa ayahnya yang sakit-sakitan sering menceritakan tentang Zack pada Austin. Dan dari situ Austin mendengar cerita bahwa ayahnya berselingkuh dengan mamanya Zack, hingga menyebabkan terjadinya kematian karena sakit yang diderita Liana. Alana hanya bisa menggelengkan kepalanya. Kenapa cerita mereka rumit sekali? Apakah Austin sudah menyelidiki kasus itu? Ataukah dia hanya berspekulasi sendiri? Entahlah sayang, semua ini kuncinya hanya pada Tuan Bradley yang masih sakit, juga Nyonya Desi dan Tuan Kensi. Mungkin mereka diam saja karena berpikir bahwa setelah kejadian bertahun-tahun lalu itu berakhir baik-baik saja, tapi tidak dengan Austin. Dia sepertinya selama ini menjadi teman dekat Zack hanya agar bisa mencari celah. Tapi kesibukannya mungkin bisa sedikit mengalihkan dendam itu. Ujar Zidan. Bersambung.